Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Mari saudara kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, konsentrasi. Kalau saudara pakai handphone, saudara bisa pakai headset supaya bisa konsentrasi. Investasikan waktu saudara selama 70 menit ini. Saya percaya manfaatnya besar sekali. Bukan cuma secara rohani, tetapi berdampak kepada tubuh, segalanya, semua aspek dalam hidup kita. Nah saudaraku, kalau saudara juga siapin mungkin buku, bolpen untuk dicatat nanti pengajarannya. Saya senang saudara bisa catat, lalu saudara ingat lagi, doakan lagi. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk saat yang indah kami boleh ada di Menara Doa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh datang lagi Tuhan, berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu buat kami. Berikanlah kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan di Menara Doa hari ini, beri kami Tuhan hati yang bisa percaya bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu Tuhan sediakan buat setiap kami. Beri kami Tuhan hati yang percaya ya Tuhan. Kau berikan kami iman ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, sementara kami berdoa, memuji, menyembah, mendengarkan sabda firman-Mu, ya Tuhan Yesus, kami percaya mujizat itu terjadi. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sekali lagi bersama-sama katakan. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya,
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari semuanya haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sembah Dia saudara. Uyala bakasya la bala 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 bala. Uyala bakasya la bala 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 bala. Uyala bala 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 bala. Uyala bakasya la bala 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 bala. Uyala bakasya la bala 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 bala. Uyala bala 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 bala. Uyala bakasya la bala 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 bala. Uyala bakasya di bala bala. Makasih Tuhan Yesus. Uyala bala 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 bala. Saudaraku, sembah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah, buka suaranya saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya,
Angkat suaranya saudara, sembah Tuhan Yesus. Siapkan hati kami semua. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami ingin ya Tuhan melihat pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, kami ada di menara doa saat ini. Kami percaya ini waktu perkenanan Tuhan buat kami. Inilah waktu perkenanan Tuhan buat setiap kami. Waktu Tuhan berkenan, Tuhan jawab setiap doa kami. Waktu Tuhan berkenan, ya Tuhan, mujizat itu terjadi dalam hidup setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, apa yang tidak bisa kami atasi sekarang, apa yang tidak kami ketahui ya Tuhan, untuk kami harus selesaikan. Hari ini ya Tuhan selesai, hari ini selesai ya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mari dari awal katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan, Tuhan, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada
yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya Tuhan Yesus masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih. Sekali lagi saudara buka suaranya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan kau sanggup, Yesus kau sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kami Tuhan. Yes, yes, perkatakan itu saudaraku. Perkatakan dalam dirinya, Yesus kau sanggup. Sanggup, kau sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidupku. Engkau sanggup Yesus. Kau sanggup untuk tolong kami. Mari nyanyikan. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari angkat tanganku sembah Dia. Tuhan sanggup. Yesus sanggup. Lakukan Tuhan Yesus. Melakukan perkara besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yes, kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Kuasa-Mu lebih besar dari sakit penyakit kami. Kuasa-Mu lebih besar Tuhan dari kesulitan kami. Yesus, beri kami iman Tuhan, percaya akan kuasa-Mu. Mari saudara buka, saudara aktifkan imannya dengan nyanyi lagu ini dengan sekap hatinya. Oh ya lah, makasih Allah,
besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala sakit penyakit kami. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, beri kami iman Tuhan untuk bisa percaya kuasa-Mu lebih besar dari penyakit ini Tuhan. Oleh sebab itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, untuk setiap anak-anak-Mu yang terbaring di rumah sakit, keluarga-keluarga orang-orang yang kami kasih yang terbaring di rumah sakit, Tuhan Yesus, beri kami iman untuk disembuhkan. Di dalam nama Yesus, semua saudara yang sakit hari ini, sekarang saudara tumpangkan tangan-Mu ke tempat di tubuh yang sakit sekarang. Yang saudara ingin melihat kuasa kesembuhan itu terjadi. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu lebih besar. Lebih besar dari sakit penyakit kami. Sekarang dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, saudara rasakan aliran kuasa kesembuhan ini. Dalam nama Yesus, saudara rasakan aliran panas sekitar tubuh. Itulah kuasa Allah sedang menyembuhkan saudara sekarang. Dalam nama Yesus, apapun sakit penyakitmu sekarang, aku berdoa sebagai hamba Tuhan. Dalam nama Yesus, jadi sembuh sekarang. Jadi sembuh sekarang. Terima kesembuhannya saudara. Aku berdoa Yesus, Allah melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa, segala perkara. Allah Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Saudara, bisnis saudara, karir saudara. Mungkin saudara membutuhkan yang namanya campur tangan Tuhan untuk menyelesaikan, untuk membuat mujizat. Bapak, mari saya berdoa, saudara boleh tumpangkan tangan di dada, tangan kiri, tangan kanan di atas. Bapakku berdoa, di dalam nama Yesus, sesuai dengan janji firman-Mu di Ulangan pasal 28, aku akan membukakan perbendaharaan yang melimpah
yaitu surga. Aku akan mencurahkan berkat-Ku, mencurahkan hujan pada waktunya, memberkati segala pekerjaan-Mu. Hari ini aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Tuhan, beri hati yang percaya untuk melihat ya Tuhan pekerjaannya, bisnisnya ya Tuhan, karirnya. Tuhan, diberkati Tuhan, mengalami mujizat keuangan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan. Ada satu terobosan terjadi. Mungkin saudara berkata, sudah kepentok, sudah selesailah. Tapi hari ini Tuhan katakan, masalahmu sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan oleh Tuhan. Yesus, Tuhan cukupi setiap kebutuhan anak-anak-Mu ini menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, toko mereka ya Tuhan rame ya Tuhan, omsetnya meningkat dalam nama Yesus. Bisnis mengalami terobosan, mengalami keuntungan surplus dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu dipromosi ya Tuhan, pekerjaan mereka, karir mereka dalam nama Yesus. Saudara siapkan hati untuk diberkati dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam karirmu. Mari saudara katakan, terima kasih Yesus. Aku terima malam ini dalam nama Yesus. Tangannya terbuka, menunggulah. Sembunyi kuasa Allah. Mari buka suaranya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Saudara, satu tambahan doa yang Tuhan taruh di hati saya. Bagi saudara orang tua yang punya anak mungkin memberontak. Pemberontakannya itu mungkin sekarang terlibat atau kecanduan dari narkoba atau kejahatan. Atau dia sudah mulai meninggalkan Tuhan. Saudaraku, engkau sedih, saudara susah. Hari ini Tuhan mau katakan, panggil anak itu. Dalam nama Yesus, sebut namanya siapa, panggil dalam nama Yesus. Kamu pulang kembali. Kamu datang kembali ke Tuhan. Engkau bertobat, percaya Tuhan. Tuhan akan lepaskan kamu dari segala kecanduan. Saya nggak tahu itu udah narkoba kah, alkohol kah, kecanduan-kecanduan yang lain, termasuk game kah, pornografi kah, apapun yang merusak daripada mental anak saudara. Atau juga diri saudara sendiri, saudara sedang berjuang ini, mau lepas dari kecanduan-canduan, jadi ikatan ya saudara. Entah itu juga penyakit atau kuasa gelap. Tuhan bilang sama saya, doakan hari ini ada kelepasan. Mari saudara, tangan kirinya pegang di dada, angkat di hati. Mungkin ada orang yang saudara kasih hari ini hidupnya terikat dengan kuasa gelap, dengan dosa, kecanduan. Saudara sudah berdoa cukup lama. Ingat, hari ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Waktu di mana Tuhan mau jawab doa kita. Buka suara saudara, berdoa saudara. Saya mau sepakat berdoa bersama saudara.
Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Sepakat dengan anakmu ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang sendiri yang berkata Engkau akan lepaskan mereka. Di dalam nama Yesus. Dan segala ikatan-ikatan, ikatan dosa, kuasa gelap, kecanduan apapun itu, dalam nama Yesus engkau akan mengalami kemerdekaan. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi, kehidupan diubah. Saudara akan lihat bukan hanya dia bertobat, tapi juga Tuhan akan pakai hidup saudara. Anakmu akan dipakai Tuhan, dia akan melayani Tuhan. Banyak orang akan diselamatkan, banyak orang disembuhkan, dipulihkan. Bapa, dalam nama Yesus, aku bawa ya Tuhan, siapa anak-anakmu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bebas, merdeka, terima urapan yang khusus, terima kuasa. Dalam nama Yesus, terima saudara. Bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada yang tak disediakan bagiku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa mukjizat itu masih ada. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan, aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan, kami percaya ada satu berkat yang turun ke atas setiap kami ya Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap untuk menerima mukjizat, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Khotbah saya hari ini adalah tentang mukjizat. Ada 3 prinsip hidup dalam mukjizat, saudaraku. Nah, apa dasar firmannya? Saya akan bagikan saudara dari 2 Korintus 6 ayat 2. Mari kita akan lihat dan kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Perhatikan saudara, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan apa? Menolong engkau. Sesungguhnya, ini tegaskan lagi, waktu ini adalah waktu apa? Perkenanan itu. Sesungguhnya
Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yes, hari ini Tuhan. Coba saudara katakan amin. Saudara katakan amin. Siapa di antara saudara yang mau menerima mujizat dari Tuhan hari ini? Coba lambaikan tangannya saudaraku. Saudara bisa tulis di live chat, saya mau menerima mujizat dari Tuhan. Nah, saudaraku yang sebenarnya mujizat itu terjadi saudara. Karena apa? Perkenan Tuhan. Saat ini adalah waktu perkenan Tuhan. Waktu perkenan Tuhan itu adalah waktu di mana Tuhan akan mendengarkan doa kita. Saudara dan kita semua sudah berdoa. Kita minta. Saya mau beritahu saudara, pada waktu perkenanan ini, saat di mana Tuhan mau melakukan mujizat untuk hidup saudara, tidak peduli sudah berapa lama pergumulan kita itu berlangsung. Tidak peduli betapa mustahilnya kondisi saudara, kesulitan dan masalah yang saudara hadapi. Dengar baik saudaraku, pada saat Tuhan berkenan, perkenan Tuhan turun atas hidup saudara, maka pada saat itulah Tuhan akan melakukan mukjizat bagi saudara. Kalau kita salah, kita tahu kita berbuat salah, atau kita jatuh dalam dosa yang sukacita kita jadi hilang, damai sejahtera kita hilang. Saya sarankan, saya nasihati sesuai dengan firman Tuhan, harus saat itu juga kita berdoa, minta belas kasihan Tuhan, bertobat, mengakui dan minta diampuni. Katakan amin saudara. Kalau saudara kena masalah dan masalah ini tidak bisa saudara selesaikan dengan kekuatan, dengan kepintaran, dengan apapun juga, dan tidak selesai, tidak bisa diatasi, tidak bisa diselesaikan, dan saudara melihat bahwa masalah ini lebih besar dari kekuatan saudara, ya pasti jadi takut. Saudara pasti jadi cemas, jadi khawatir. Saya mau sarankan saudara, refleksnya adalah mukjizat masih ada buat saya. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Kalau kita ngadapi kesulitan yang kita tidak bisa atasi, kita ngalami masalah entah penyakit, entah keuangan, entah tokonya sepi. Ya saudara bagaimana mau narikin orang untuk belanja? Ya gak bisa. Itu di luar daripada kemampuan saudara. Saudara mau tarik saudara pasien atau klien untuk ayo terima jasa saudara. Saudara adalah seorang yang punya usaha jasa apapun saudaraku. Ya gak bisa. Nah ketika kita bilang, tetapi sedangkan kebutuhan hidup, ya kan kebutuhan operasional ini enggak mau dibayar semua, tapi income bagaimana? Ini yang namanya masalah yang tidak terpecahkan. Setiap masalah yang kita tidak bisa pecahkan, yang tidak bisa kita atasi dengan kekuatan kita, disitulah titik awal kita harus setting pikiran kita, bukan takut, tapi saudara pikirannya apa? Aku butuh mujizat. Katakan sama saya butuh mujizat. Jadi ketika kita ngalami masalah yang gak bisa kita selesaikan, daripada takut, tapi saudara setting di pikiran, saya butuh mujizat. Kita tahu saudaraku Yesus, mujizat itu terjadi saat Tuhan intervensi, saat Tuhan campur tangan, saat Tuhan turun tangan, saat Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Yang mengerti kata amin saudara. Jadi ini penting. Ya saudaraku. Nah saudara harus tahu gini. Ya, ini yang saya pelajari pelan-pelan. Motivasi Tuhan melakukan mukjizat dalam hidup kita. Motivasinya satu. Apa saudara? Karena dia mengasihi kita. Kalau kita percaya terus pegang di pikiran ini, di hati ini, aku punya Tuhan Yesus yang mengasihi aku. Karena dia mengasihi aku, dia akan buat, dia akan lakukan apapun untuk menolong aku. Katakan namanya saudaraku, aku tidak bisa selesaikan ini. Aku butuh pertolongan Tuhan.
Karena dia mengasihi aku percaya dia pasti tolong. Jadi dasarnya mujizat, motivasi mujizat itu. Nah, yang kedua adalah gini. Saudara tahu, mujizat itu disediakan Tuhan di mana? Lewat kasih salib. Kita sudah belajar 7 perkataan Tuhan di atas kayu salib. Itu semuanya tentang apa? Kuasa salib. Tentang kuasa kasih. Itulah sumber daripada apa? Mujizat. Saudara gak bisa pergi ke gunung ini, ke goa ini, ke sungai ini, atau ke laut ini, atau ke hutan manapun. Saudara gak bisa pergi kepada satu orang manapun untuk dapatkan mujizat. Yang saya katakan, mujizat itu hanya bisa kita peroleh kalau saudara datang kemana? Ke Yesus, salib Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Salib Kristus adalah apa? Lambang daripada kasih Allah. Karena Allah mengasihi, makanya Allah mau bertindak menolong kita. Ketika Allah tunjukkan pertolongannya, mujizat itu yang terjadi dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Mungkin saudara sedang menghadapi, ya kan saudara, pernikahannya sudah genting. Saudara menghadapi, saudara enggak mau cerai, tapi istri saudara yang mau cerai. Istri saudara ceraiin karena mungkin ada kesalahan saudara sudah minta maaf. Ya siap untuk bertobat, berubah, tapi dia gak bisa terima lagi. Sedang digugat cerai, ini hal yang gak bisa diatasi. Kita gak bisa ubah istri kita. Tapi hari ini hari perkenanan Tuhan. Ketika saudara dan saya percaya, mujizat itu masih ada. Karena dia mengasihi saudara. Dia mau pulihkan rumah tangga saudara. Percaya, ini saatnya. Saya percaya, pemulihan itu terjadi. Katakan amin saudara. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Dia sanggup ubah hati istri saudara yang gugat cerai. Atau suami saudara yang gugat cerai. Saudaraku yang Kristus. Amin. Nah hari ini paling penting adalah putuskan. Putuskan apakah saudara ingin menerima mujizat. Saudara mau gak menerima mujizat hari ini? Siapa yang mau menerima mujizat? Sekali lagi saya tanya. Coba lambaikan tangan. Ya, mujizat dalam hidup. Mujizat dalam pelayanan, mujizat dalam rumah tangga, saudara, mujizat di dalam bisnis, pekerjaan, apapun saudara. Ya kan? Kalau saudara percaya mujizat itu masih ada, maka mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberikan janji bahwa mujizat itu nyata. Mujizat itu masih ada ketika dia berkata di dalam Yohanes 14 ayat 12. Mari kita lihat. Di sini sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, karena Yesus sudah pergi ke Bapa, dia berikan Roh Kudus buat kita. Sehingga saudara, oleh kuasa Roh Kudus, saudaraku, maka saudara dapat melakukan perbuatan atau pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Dia bisa mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi hari ini saya ingin bagikan berdasarkan Yohanes 14 ayat 12. Saudara, ya, kita akan lihat ada 3 prinsip dasar, ya, kebenaran firman Tuhan mengenai mujizat itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah apa saudara? Nih perhatikan saudaraku. Mujizat itu tersedia di mana? Di atas kayu salib. Itu yang pertama kita bahas nanti. Mujizat itu disediakan Tuhan Yesus bagi setiap orang percaya setiap saat. Saudaraku, yang ketiga, kita akan menerima mujizat jika kita percaya, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah kita akan bahas satu-satu saudara 3 hal ini. Yang pertama adalah apa? Mujizat itu terjadi di atas kayu salib. Karena ada salib Kristus, maka mujizat itu terjadi. Kalau bicara salib, bicara tentang apa? Kasih. Ya sebagai orang tua,
yang mengasihi anak-anaknya. Saudaraku, kita mah pasti akan lakukan apapun. Bahkan kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Demi untuk apa? Supaya untuk bisa nolong anak kita. Betul gak saudara? Katakan amin. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Apalagi daripada Tuhan kita. Saya ingin jelaskan tentang mujizat itu. Mujizat tersedia. Ya kan? Di atas atau melalui kayu salib. Dari kisah mata kapak yang hilang. Saudara pernah dengar nih kisah ini. Mata kapak yang hilang. Jadi Elisa dan para nabi-nabi ya saudaraku. Pada waktu itu ya kan kumpul. Nah para nabi ini rumahnya udah pada sempit. Mereka mau membangun rumah. Jadi mereka mau minta izin kepada Nabi Elisa untuk pergi ke hutan. Saudara, untuk menebang pohon. Nah ini ceritanya saudara. Sementara mereka menebang pohon untuk membangun rumah, masalah besar terjadi. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 5 sampai 7. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon. Jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia. Wahai tuanku, ini barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Saudara, ini ceritanya nih mujizatnya luar biasa. Jadi sementara nebang-nebang, mata kapaknya copot. Lalu nyemplung saudara, tenggelam di sungai Yordan yang dalam, yang lumpurnya juga tebal. Saudaraku Yesus Kristus. Padahal mata kapak itu adalah barang pinjaman. Seringkali tuh dulu waktu masih kecil kami sama orang tua dibilang gini, jangan suka make barang orang. Nanti barang itu rusak atau barang itu hilang, kita nggak mampu beli, malah harus ganti. Duit nggak ada, jadi masalah besar. Udahlah pakai barang yang punya kamu sendiri. Saudara bisa bayangkan cerita ini saudaraku. Nah ini mata kapak. Mereka pinjem saudara dari punya orang. Beli nggak mampu makanya dia minjem. Nah sekarang barang pinjamannya itu hilang. Wah ini masalah besar. Dan hilangnya itu di sungai Yordan. Yang airnya dalam, lumpurnya tebal sekali. Mau cari-cari kemana saudaraku? Nggak tahu lagi. Nah saudaraku, apa yang dibuat oleh Nabi Elisa? Nabi Elisa, dia lalu tanya saudaraku, di mana jatuhnya? Jatuhnya di mana? Ya kan? Setelah itu ditunjukkan jatuhnya di sana. Lalu Nabi Elisa saudaraku memotong sepotong kayu. Dia potong sepotong kayu saudara. Lalu kayunya itu saudara dilempar ke tempat di mana jatuhnya. Apa yang terjadi saudara? Mata kapak saudaraku. Ya, mata kapak ya kan mungkin dari besi atau dari batu, saya tidak tahu. Saudara itu pokoknya berat jenisnya lebih berat daripada air yang tenggelam. Itu bisa ngapung. Lalu diambil. Kayu ini lambang apa saudaraku? Salib Yesus. Jadi salib inilah. Setiap kali saudara peluk salib, datang kepada salib, maka mujizat itu pasti terjadi. Katakan amin saudara. Apa artinya peluk salib, datang kepada salib, peluk salib? Salib bicara kasih. Ketika kita bisa merasakan bahwa saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika saudara berpikir bahwa saudara ada orang yang berharga dan dikasih oleh Tuhan. Ketika saudara percaya, saudara ada dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara nikmati, saudara mengerti hal ini. Itu yang namanya salib. Dengar baik saudaraku, pada saat itulah kuasa kebangkitan akan bekerja dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan oleh saudara, ketika dilemparkan sepotong kayu itu lambang salib, maka terjadi apa? Yang tenggelam, yang sudah terkubur saudara, itu mengalami kebangkitan. Yang percaya katakan amin. Apa yang sudah tenggelam dalam hidup saudara,
Apa yang sudah tenggelam dan hilang dalam hidup saudara. Hari ini kalau saudara datang, terima urapan kasih dari salib Kristus. Dari Allah sendiri. Saudara mengalami dicintai. Kadang-kadang kalau kita dijamah oleh urapan kasih, kita ini gak tahan saudara. Kalau saya gak tahan, saya biasanya apa? Nangis. Saya nangis. Ketika mengalami keluar tangisan, betapa besar kasih-Mu. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau baik Tuhan, luar biasa. Pada saat itulah Roh Kudus bekerja. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang sudah tenggelam, apa yang sudah hilang, itu Tuhan akan munculkan kembali. Yang percaya katakan amin saudaraku. Saya kasih contoh saudaraku. Nah dia pertanyaannya begini, Pak Sabta, kok bisa sih ya mata kapak itu bisa copot dan hilang? Saudaraku, itu ada istilah dalam bahasa Inggris saudara begini. Before anything ever get lost, it first get apa? Loose. Karena renggang. Semua yang renggang, saudaraku, semua yang renggang, saudaraku, yang berjarak, ya kan, itu akan mudah untuk hilang. Saudara bisa mengerti sini? Sebelum saudara kehilangan iman, sebelum saudara kehilangan janji Tuhan, sebelum saudara kehilangan sukacita keselamatan, sebelum saudara kehilangan keberanian untuk memberitakan Injil, sebelum saudara kehilangan keberanian untuk berkorban buat Yesus, semuanya diawali dengan apa? Renggangnya hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan kita sudah renggang sama Tuhan, banyak hal yang hilang, yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Katakan amin saudara, ini penting. Saudaraku, saya mau nanya sama saudara, apakah hati saudara masih melekat sama Tuhan? Orang yang hatinya melekat sama Tuhan, itu dia bisa ditandai dengan apa? Dia mau menginvestasikan waktunya untuk berdoa, membaca, mendalami kebenaran firman Tuhan atau Alkitab. Dia mau investasikan waktunya ibadah. Dia mau investasikan waktunya untuk melayani Tuhan. Saudara, mendoakan orang, melayani orang-orang saudaraku. Katakan amin saudara. Saudara masih mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Saudara bisa memakai dan menggunakan berkat Tuhan dalam bentuk apa? Time, talent, treasure, opportunity, relationship, trust. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Itu tanda kita punya hubungan yang akrab dengan Dia. Saudaraku yang serius, saya ingin bagikan satu hal. Ini kuasa salib nih saudaraku. Ini mujizat saudara, itu karena salib, karena kasih. Kisah siapa? Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saudara lihat sini. Kita pada pasal sebelumnya, Yesus bilang, ya kan, aku harus pergi ke Yerusalem, mungkin aku akan dianiaya, aku gini. Dia bilang, tapi kamu nanti akan kehilangan ini loh. Aku doa supaya kamu jangan gugur deh imannya. Tapi Petrus ngomong, oh aku tuh gak mungkin nyangkal kamu. Aku akan mau mati bersama-sama kamu dan aku gak akan nyangkal kamu. Lalu Tuhan bilang, sebelum ayam berkokok ya, kamu udah nyangkal aku loh 3 kali loh. Saudaraku, langsung dia bukan sudah. Lalu masuk pasal berikutnya. Kan Yesus kan ditangkap segala macam saudaraku. Kita lihat ada satu pasal, satu ayat saudara yang menjelaskan penyebab daripada Petrus yang tadinya begitu gagah perkasa, begitu berani saudaraku. Tapi ya kan saudara, waktu di Taman Getsemani dengan gagah perkasanya dia bisa putusin kupingnya, segala macam lah, berani ngomong segala macam. Tapi saudara ketika Yesus ditangkap, lihat saudara, Matius 26 ayat 58, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Dan Petrus mengikuti dia, dari mana? Dari jauh. Ini jadi rema loh ayat ini. Kadang-kadang saudara bacanya kelewatan masih. Ini penyebab. Petrus mengikut Tuhan dari jauh. Sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam,
ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Saudara, Petrus mengikut Yesus dari jauh. Di sini kita bisa melihat. Saudara, terus ayat 74 sampai 75, lihat saudaraku. Ini ada peristiwa lagi yang mengagetkan kita. Ayat 74, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Apa saudara? Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Before anything ever get lost. Sebelum Simon Petrus kehilangan keberaniannya untuk mengakui Yesus. Saudara, sebelumnya dia, saudara, it first get apa? Loose, renggang. Saudaraku, jauh. Ketika Petrus mulai berjarak, saudara, mulai berjarak, mulai renggang dengan Tuhan Yesus. Perhatikan, Simon Petrus, ya kan, kehilangan keberaniannya untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, sahabat, gurunya. Dia yang pernah berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan mati bersama kamu dan aku tidak menyangkal. Tiba-tiba saudara menyangkal. Kenapa? Apa penyebabnya saudara? Saya dapetin penyebab. Ada jarak antara Petrus dengan Tuhan. Saudara pernah gak kaget lihat ini orang Kristen kelihatannya rajin beribadah, melayani sungguh-sungguh. Tapi saudara dengar kaget beritanya. Kenapa kok dia bisa melakukan hal seperti itu? Kenapa kok dia bisa tinggalkan imannya? Kenapa dia bisa lakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan? Saudara tahu apa artinya? Sudah ada jarak. Kalau hatinya melekat sama Tuhan, saya yakin Tuhan sendiri akan mencegah dia untuk berbuat dosa. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Ya kan? Injil Matius menulis Petrus mengikuti dia dari jauh. Petrus mengutuk dan bersumpah katanya, aku tidak kenal orang itu. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Petrus kehilangan sukacita keselamatannya. Lalu dia nangis saudara. Setelah dia nangis saudara tahu apa yang terjadi? Dalam dirinya saudara, dia udah rasa bersalah, rasa malu, rasa terbuang, rasa tidak layak. Dibuktikan nanti saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, Tuhan bilang sama Maria, tolong Maria kasih tahu Simon, aku mau ketemu dia di Galilea. Saudara, Petrus ada di Galilea bukan nunggu Yesus, tapi apa saudara? Dia pergi kembali kepada kehidupan yang lama. Saudaraku, dia kembali kepada kehidupannya yang lama. Dia pergi menangkap ikan. Lalu teman-temannya yang lain ikut menangkap ikan. Saudaraku, lalu Yesus mendatangi mereka. Yesus berkata kepada mereka, hai anak-anak, kamu punya lauk pauk enggak? Mereka bilang enggak ada. Padahal mereka sudah semalam-malaman menangkap ikan. Saudaraku, mereka kembali kepada kehidupan yang lama, saudaraku. Lalu Tuhan bilang, saudara, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Apa yang terjadi saudara? Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi saudara. Saya berpikir kenapa kok Tuhan? Kenapa kok Tuhan mau ketemuannya di Galilea? Jalan lagi dari Yerusalem ke Galilea, saudara, cukup jauh saudara, jauh banget. Kenapa gak ketemuannya di Yerusalem saja? Ini saudaraku, Galilea, Danau Galilea itu adalah tempat di mana Simon Petrus pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Itulah tempat pertama kali Simon Petrus menerima mujizat dari Tuhan. Saudara, setelah semalam-malaman
Dia cari ikan dan dia tidak dapat ikan. Ketika Yesus hadir di perahunya, Yesus bilang, tebarkan jalamu. Bertolaklah ke tempat lebih dalam, sebarkan jalamu. Petrus dapatkan ikan. Waktu dia dapat ikan, dia sujud di kaki Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, aku orang berdosa, jauhlah daripada aku. Lalu Tuhan berkata, Simon, ya kan, ikutlah aku. Maka kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Saudaraku, lalu dia ikut Yesus. Ketika saudara pada akhir 3,5 tahun dia ikut Yesus. Akhirnya apa? Dia menyangkal Yesus. Dia jatuh dalam dosa. Saudara, dia jatuh, dia terbuang, rasanya tidak layak lagi. Tuhan itu baik. Tempat di mana kita jatuh, di tempat itulah salib Yesus, kasih Tuhan itu bekerja. Katakan amin saudara. Itulah makanya kenapa Tuhan ajak ketemuan di Danau Galilea. Dan peristiwanya pun sama. Petrus menangkap ikan semalaman tidak dapat ikan. Dan di tempat yang sama itulah Tuhan bilang, sekarang tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu. Itulah kuasa salib saudaraku. Tempat di mana kita jatuh. Saudara, jatuhnya di mana? Di tempat itulah kasih Allah bekerja dalam hidup kita. Supaya kita bisa bangkit lagi. Katakan amin saudara. Itu pentingnya. Jatuhnya di mana? Saudaraku, akhirnya saudara, Yohanes muridnya dikasih bilang, itu Tuhan. Petrus pakai baju langsung berenang sampai. Lalu akhirnya saudara mereka makan rame-rame. Selesai makan, dijamu oleh Yesus, mereka gak ada yang ngomong. Lalu akhirnya Tuhan panggil, Simon, aku mau ngomong 4 mata sama kamu. Simon anak Yohanes, apa kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain ini? Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain ini? 3 kali Tuhan tanya. Akhirnya ketiga, Petrus dengan sedih hati, dia jawab dengan jawab yang sama. Saudara Kristus, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi Engkau. Engkau tahu aku mengasihi Engkau Tuhan, kata Simon. Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau di awal Tuhan bilang, aku akan jadikan kamu penjala manusia. Tapi pertemuan kedua ketika salib Tuhan dilemparkan. Kasih Tuhan, tangan Tuhan terulur untuk angkat dia saudara. Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Kenapa harus 3 kali Tuhan tanya? Kenapa harus 3 kali Petrus jawab? Lalu Tuhan juga sampaikan, gembalakan dombaku sampai 3 kali. Tuhan mau bilang, yang pertama, Simon, aku Yesus Tuhan, aku mengampuni kamu. Tanda aku mengampuni kamu yang kedua, aku apa? Aku melupakan semua kesalahanmu. Yang ketiga, Tuhan mau ngomong, aku mau mempercayai kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara tahu, saudaraku Yesus, ini yang namanya kuasa salib. Mukjizat terbesar itu lahir, mengalir, bersumber dari mana? Salib Tuhan. Salib Tuhan bicara apa? Kasih Tuhan. Kalau saudara percaya, saudara dikasihi Tuhan. Hari ini saudaraku, mukjizat itu terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan mengalami perubahan yang di dalam. Petrus yang merasa terbuang saudaraku. Merasa tidak layak lagi untuk melakukan panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Maka dia kembali ke hidupnya yang lama. Tuhan masih kejar. Itulah kenapa dari sejak awal manusia diciptakan. Saudaraku, Adam juga jatuh dalam dosa. Sama seperti Petrus jatuh dalam dosa. Saudara, Tuhan di taman masih cari Adam. Adam, di mana kamu? Saudaraku, ketika Petrus merasa jijik lihat dirinya. Kok jadi orang yang seperti ini? Aku lakukan menyangkal Yesus sampai 3 kali. 3 kali, bukan sekali. Sekali bisa hilap. Kedua mungkin gak sengaja. Ketiga emang serius dia nyangkal. Saudaraku,
tapi didatangi oleh Tuhan. Makanya ketika saudara jatuh, saudara gagal, dengar baik saudaraku, saat kita jatuh, saat itu Tuhan berdiri. Dia mau ulurkan tangannya, tangan kasih, salib Tuhan. Tempat di mana kita jatuh, di tempat itulah salib Tuhan, kasih Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Kalau kita mau ambil tangan Tuhan itu, saudara akan menikmati yang namanya apa? Kuasa kebangkitan. Semua akan timbul kembali. Yang percaya katakan amin saudaraku. Hari ini mungkin saudara sudah melupakan panggilan Tuhan dalam hidup saudara untuk melayani. Dulu saudara pernah dengar, aku akan pakai kamu sebagai seorang pendoa syafat. Aku akan mengurapi engkau untuk bisnismu, untuk pekerjaan, untuk karirmu. Dan kau akan membiayai pekerjaan Tuhan, memberkati hamba-hamba Tuhan. Aku akan pakai kamu menjadi berkat. Dulu saudara pernah dapatkan panggilan seperti itu mungkin. Saudara pernah dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu mungkin. Dulu waktu sejak muda, waktu pemuda, saudara justru jadi youth pastor. Tapi sekarang saudara merasa, saudara mulai berpikir, aku sudah tidak layak lagi untuk melakukan panggilan itu. Saudara merasa, udah banyak gagal aku sudah jatuh, aku sudah jauh. Saya mau kasih tahu, tempat di mana saudara jatuh, beritahu Tuhan supaya salib itu bisa dilemparkan ke situ, bisa menjamah sampai ke situ. Katakan amin saudaraku. Saya mau beritahu kepada saudara, sekalipun saudara merasa tidak layak lagi untuk melakukan panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan, tapi kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah melupakan panggilannya buat saudara. Tuhan tidak ingin saudara, Tuhan ingin saudara kembali melayani Dia. Tuhan ingin saudara melakukan kehendaknya. Waktu saya kurang lebih masih kuliah lah. Kuliah baru awal-awal bertobat. Saya ikut ibadah saudara di Istora Senayan. Pada waktu itu seorang hamba Tuhan saudara, Bapak Pendeta Bobi Tiku Alu. Saudara itu untuk KKR anak-anak muda pada waktu itu. Saya ingat sekali. Saya duduk di atas yang paling tinggi saudara, di atas sekali. Bukan di bawah. Ketika tantangan saudara altekol, panggilan saudaraku, tiba-tiba dia bilang, siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Siapa yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan? Saya pikir karena saya kuliah, ikatan dinas, saya pasti akan jadi pegawai negeri, saya akan nanti berkarir di itu. Saya nggak mungkin lah jadi hamba Tuhan, jadi pendeta sepenuh waktu. Memang yang turun tuh sedikit sekali. Ada enggak banyak, kayak namanya mau jadi pendeta sepenuh waktu. Saudara, bukan panggilan untuk terima Yesus. Kalau terima Yesus banyak. Saya ingat sekali saudara, ada berapa emang turun, tapi enggak dibanding orang yang hadir anak-anak muda itu pada waktu itu. Enggak turun. Tiba-tiba saya cuma diam, tiba-tiba ada dorongan yang begitu kuat saudara. Kau turun, kamu turun. Saya turun saudara, saya turun. Waktu sudah sampai ke lantai di depan, kan berlutut saudara tuh. Saya ingat berlutut. Tiba-tiba saya nangis sejadi-jadinya. Saya lihat itu seperti kayak saya akan jadi pendeta. Setelah saya sadar, ini bener gak nih? Karena kan saya kan gak mungkin jadi pendeta. Apa cuman emosi saya saja? Saya gak tahu itu. Itu sudah terjadi. Saudara, sekian tahun saya lulus kuliah. Saya cuma melayani tetapi tetap bekerja. Sampai pada akhirnya saudara, November 1998, saya ditunjuk untuk jadi gembala sidang di Palembang. Lalu tahun 2001, saya ambil keputusan untuk berhenti bekerja, lalu jadi full timer. Itu perjalanan tuh hitungannya tuh belasan tahun, puluhan tahun jadi jatuhnya saudara. Saya tuh sudah melupakan panggilan itu. Saya gak pernah lagi berpikir untuk jadi pendeta. Baru setelah saya jadi full timer, gembala sidang, merenung lagi.
Oh Tuhan pernah panggil aku. Dan aku tanggapi itu. Dan aku lupakan itu. Tuhan tidak pernah lupa. Saudaraku, hidup saudara, panggilan yang tertinggi dari hidup seorang manusia adalah apa? Melayani Tuhan. Memberitakan Injil. Menyelesaikan amanat agung. Mungkin saudara bukan seperti saya sebagai full timer. Sebagai pendeta penuh. Tapi apapun profesi saudara, harusnya saudara harus bisa menyelesaikan amanat agung. Yaitu apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Saudara di sini, saudara lihat di sini saudaraku. Ketika Simon Petrus mengulurkan tangannya, dia berkata, ya aku mau. Sejarah mencatat Simon Petrus, dia menjadi salah seorang pemimpin besar. Tokoh kebangunan rohani pertama di hari Pentakosta. Waktu Simon Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Kehidupan dan kematian Simon Petrus mengubah hidup banyak orang dan dia memuliakan Tuhan. Bayangin saudara, orang yang sudah tenggelam, sudah terbuang. Saudaraku, mungkin dia juga merasa udah gak ada lagi harapan. Tapi dia salib Yesus. Hari ini saudara, saya mau berkata kepada saudara, intinya mujizat terbesar adalah Tuhan mengubah hidup kita. Yang mengerti kata amin saudaraku. Dia bisa mudah sekali untuk sembuhkan sakit jadi sembuh. Saudara, mujizat keuangan mudah sekali. Tapi yang terpenting yang harus saudara rindukan adalah mujizat terbesar adalah keselamatan jiwa, hidup kekal. Lalu kita dijadikan sebagai apa? Penjala manusia. Katakan amin. Yang kedua saudara, mujizat disediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Markus 16 ayat 17 sampai 18 katakan begini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Siapa orang percaya di sini? Coba saudara lambaikan tangannya. Saudara katakan amin. Saya orang percaya. Katakan 1, 2, 3. Saya orang percaya. Oleh sebab itu saya percaya tanda-tanda ini menyertai saya yang adalah orang percaya. Tanda-tanda apa yang menyertai saudaraku? Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa saudara, bahasa baru. Yaitu bahasa apa? Bahasa firman, bahasa nubuatan, bahasa yang membangun semangat yang baru buat setiap orang yang letih lesu. Katakan amin. Bahasa saudara, bahasa yang penuh dengan hikmat Allah, pengetahuan Allah. Ini yang Tuhan akan beri kepada kita. Tanda ini akan menyertai. Mereka akan memegang ular, sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin saudara. Jadi mujizat itu disediakan bagi siapa? Setiap orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Roh Kudus masih bekerja untuk melakukan tanda-tanda ajaib dan mujizat heran dalam hidup kita. Berupa apa? Kelepasan dari segala ikatan kutuk dan kuasa gelap. Saudara yang percaya katakan amin. Aktifkan kuasa Allah yang ada dalam diri saudara. Roh Kudus sudah dalam hati saudara. Dia punya, Roh Kudus ada kuasanya. Untuk apa? Lepaskan, bebaskan saudara dari apa? Segala ikatan. Ya kan? Ikatan kuasa gelap, ikatan kutuk, kecanduan, apapun itu. Ketika saudara berdoa dalam nama Yesus, saya percaya saudara mujizat terjadi, kelepasan terjadi dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Apa yang dibuat oleh Roh Kudus? Kesembuhan dari sakit penyakit kita. Kehidupan yang diubahkan menjadi berkat bagi hidup banyak orang. Seperti Tuhan mengubah kehidupan Simon Petrus. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 12 sampai 13 saudara, di sini katakan bahwa kita tuh menerima mujizat itu melalui doa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam apa? Nama Yesus,
Yesus akan melakukannya. Supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi kunci saudara untuk dapatkan mujizat. Saudara enggak cuma merenung, mengharap. Tapi harus berdoa. Katakan berdoa. Saudara harus berdoa kepada Bapa, memintanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 3 kata kunci untuk menggenapi janji Tuhan. Ya apa? Minta dalam namaku, kata Tuhan. Mintalah dalam namaku. Jadi mujizat itu terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ketika kita percaya pada Yesus, maka kasih karunia Allah turun dalam hidup kita dan mujizat itu terjadi. Mujizat itu terjadi ketika kita berdoa dalam nama Yesus. Berdoa dalam nama Yesus. Saya mau jelasin begini. Mujizat itu tidak akan pernah terjadi hanya karena kita tuh merasa sudah cukup banyak berbuat baik. Jangan saudara berdoa minta pertolongan Tuhan hanya karena aku ini sudahlah banyak berbuat baik. Itu salah, itu kesombongan di mata Tuhan. Atau merasa diri kita sudah cukup populer. Atau merasa sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Atau merasa kedudukan sosial kita lebih dari yang lain. Khususnya di gereja. Enggak ada kaitannya itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Mujizat itu terjadi karena apa? Iman kepada Yesus. Dan iman itu bekerja oleh karena saudara berdoa selaras dengan apa? Firman Tuhan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menghidupi firman. Firman itu jadi rema. Lalu rema itu jadi iman kepada saudara. Iman yang hidup. Maka mujizat itu terjadi. Yang mengerti katakan amin saudara. Hari ini saudaraku Yesus, apa yang menjadi pergumulan? Apa yang menjadi kesulitan? Apa yang bikin pala jadi mau pecah? Jadi stres, takut. Saudara, saya ingin saudara punya refleks. Ketika saudara menghadapi sesuatu, jangan jadi stres. Style di pikiran. Yesus mengasihi aku dikasihi oleh Tuhan. Karena aku berharga di mata Tuhan. Karena dia mengasihi saya, dia pasti tolong saya. Saudara datang pada dia, ceritakan kesulitan saudara. Masalah saudara, keadaan saudara ceritakan. Dan saudara berkata, Tuhan aku percaya kuasamu lebih besar. Mujizat masih ada dalam hidup saya. Karena engkau mengasihi saya. Tutup mata ibu bapak. Aku berdoa ya Tuhan. Beri iman Tuhan. Beri iman Tuhan. Untuk percaya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Impartasikan roh iman ini ya Tuhan. Di hati siap anak-anakmu yang hadir di menara doa ini. Supaya mereka bisa melihat. Sungguh mujizat itu masih ada. Nyata dalam hidup kami. Karena hari ini adalah hari perkenanan Tuhan. Hari perkenanan Tuhan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat secara rohani. Tuhan kau akan pakai setiap kami Tuhan. Engkau akan selamatkan seluruh keluarga kami. Kami akan melihat ada satu kelepasan dari setiap ikatan kutuk dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Mujizat dalam jasmani kami. Ada kesembuhan atas sakit penyakit. Umur panjang ya Tuhan. Kau berikan keturunan kami yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami selesaikan tugas kami ya Tuhan. Untuk membesarkan anak-anak kami. Mendidik anak-anak kami Tuhan. Kau berikan mujizat dalam hubungan kami Tuhan. Biar Engkau pulihkan rumah tangga ya Tuhan. Hubungan-hubungan kerja, hubungan pelayanan. Tuhan perluas ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Mujizat keuangan juga terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan aku berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan kepadamu. Untuk umatmu ini Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi anak-anakmu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan. Tolong mereka Yesus. Lihat saudaraku, lihat. Tuhan jawab doa kita. Tuhan sudah jawab doa. Tuhan sudah kabulkan apa yang menjadi harapan. Sungguh ku percaya
Tiada, kita siapkan untuk perjamuan kudus, saudara. Mujizat masih ada dalam hidupku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mati di salib. Darahnya dicurahkan untuk kami, Tuhan, supaya kami percaya dibenarkan, supaya kami semuanya dibebaskan, ya Tuhan, dari tuduhan bersalah dan dibebaskan dari hukuman kekal. Di atas kayu salib, Tuhan, Engkau mengucapkan 7 perkataan. Inilah yang menyebabkan kuasa salib bekerja dalam hidup kami. Tuhan, biar tempat di mana kami jatuh, di tempat itu biar kasih-Mu Tuhan bekerja untuk membangkitkan kami lagi, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru di meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih keberkat-Mu. Terima kasih pengurapan-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari hati pandang kita surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada dalam Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.